ketemu lagi nih di hari Minggu. Kita mau sekolah minggu kelas pra remaja. Nah, kita dari komplek Raja Wali. Nah, sebelum kita masuk di sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau nyanyi lagu Anggur Baru. Kita sudah memuji Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dan menyaksikan sekolah minggu di YouTube Tuhan. Dan kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan nantinya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Dipersiapkan Alkitabnya ya Kak, dan juga alat tulisnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu, Sujud di Altarnya. Ku tanya, Yesus.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Anggi dari Raja Wali yang akan membawakan sharing firman untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sharing firmannya, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebentar ya Bapa, kami akan memulai membaca firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa. Berikan kami fokus Tuhan supaya apa yang disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan membawakan sharing firman tentang Roh Kudus hadirkanku untuk sesama. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih Roh Kudus itu apa sih? Yo, Roh Kudus itu apa? Jadi adik-adik, Roh Kudus itu adalah pribadinya Tuhan itu sendiri dalam konsep Allah Tritunggal. Ada yang tahu Tritunggal itu apa? Yap, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Itu ya adik-adik. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam bacaan ayat kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya, dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Jadi itu bacaan kita pada pagi hari ini. Kira-kira adik-adik ada yang tahu Pentakosta itu apa sih? Ya, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi 50 hari setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Pentakosta itu juga merupakan hari perayaan bagi agama Yahudi yang disebut juga sebagai hari raya 7 minggu. Jadi pada hari Pentakosta itu bangsa Israel merayakan panen dan mengingat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada setelah keluar dari Mesir. Nah, adik-adik kakak mau tanya, ada yang tahu nggak pada hari Pentakosta itu apa sih yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Nah, dalam Pentakosta itu, dalam hari raya itu,
para rasul mengalami tanda-tanda kehadiran Allah, seperti bunyi angin yang keras, lidah-lidah seperti nyala api, bunyi dari langit seperti tiupan angin yang keras itu mengisi seluruh isi rumah. Itu menggambarkan bahwa kehadiran Allah telah menguasai seluruh isi rumah. Demikian juga dengan lidah-lidah seperti nyala api, itu juga menggambarkan tentang kehadiran Allah. Maka lidah-lidah api yang hinggap kepada mereka itu sebagai gambaran bahwa Tuhan telah hadir dan diam di dalam setiap pribadi mereka. Nah, adik-adik, jadi kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus yang terjadi dalam setiap pribadi mereka itu membawa perubahan yang nyata loh. Ada yang tahu? Jadi setiap mereka yang dihinggapi oleh Roh Kudus jadi bisa berbicara menggunakan bahasa-bahasa lain atau yang sering kita sebut dengan bahasa roh. Jadi bukan hanya rasul-rasul aja ya yang menerima dan kepenuhan dengan Roh Kudus, tapi semua orang Kristen yang ada pada saat itu. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang percaya tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Oh iya adik-adik, ada yang tahu nggak bahasa roh itu apa sih? Oke. Bahasa roh itu adalah karunia dari Roh Kudus yang menyebabkan para rasul-rasul bisa berbicara menggunakan bahasa-bahasa lain yang sebelumnya mereka juga belum pernah kenal, belum pernah tahu, dan belum pernah mempelajari bahasa-bahasa itu. Jadi, bahasa roh itu tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dibuat-buat ya adik-adik. Nah, kalian tahu nggak adik-adik? Kadang ada beberapa orang yang apabila membahas tentang Pentakosta, mereka hanya menekankan kepada bahasa roh. Padahal sebenarnya yang harus ditekankan adalah pada pengkabaran Injil atau mengkabarkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus memang diberikan kepada kita supaya kita dapat memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, dalam kehadirannya Roh Kudus tadi memampukan para murid untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa yang berbeda-beda tadi, semua orang percaya bahwa mereka semua hanya menyuarakan satu hal yang sama, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehadiran Allah dalam setiap pribadi tadi memampukan untuk memberitakan karyanya Tuhan tanpa ada batasan, sehingga berita keselamatan tadi bisa menjadi milik semua orang. Oleh karena itu, bahasa bukanlah suatu batasan atau penghalang untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Nah, demikianlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dia meruntuhkan semua sekat-sekat yang ada dan dia meruntuhkan sekat-sekat. Demikianlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dia meruntuhkan sekat-sekat yang ada antar pribadi kita, dan dia menyatukan kita, dia mengikat kita dalam kasih Tuhan. Jadi adik-adik, kalau di dalam diri adik-adik sudah ada Roh Kudus, maka buktikan itu dengan semakin rajin, semakin tekun, semakin semangat dalam melakukan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi teladan di lingkungan, baik itu di keluarga, di sekolah, di teman-teman. Tetap melakukan firman Tuhan, tetap melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Walaupun nanti ada reaksi negatif gitu, jangan takut, tetap lakukan yang terbaik dan menjadi berkat dimanapun berada, sehingga Roh Kudus bisa tetap terus ada di dalam hati kita masing-masing. Oke adik-adik, sekian dulu sharing firman kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah hadir, yang sudah menyimak ibadah sekolah minggu via YouTube ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan ingat, jaga kesehatan. Oke, mari kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai kami ya Bapa, dari awal hingga pertengahan hingga akhir ini. Tuhan,
kami telah membaca firman-Mu, kiranya Engkau berkati Tuhan firman yang sudah kami baca, supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap langkah kaki kami ke depan Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya dapat seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita dari kakak sekolah minggu tentang Roh Kudus. Nah, kakak yakin adik-adik harus percaya kalau kita tuh udah ada Roh Kudus nih dalam diri kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita udah dengar, kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Kita telah menyelesaikan ibadah Pratmaja pada hari ini. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, puji syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Meskipun kami masih terpisah jarak Tuhan dari rumah kami masing-masing, dari layar kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar di minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bye.
Jangan lupa kerjaan aktivitasnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, happy Sunday, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tiba saatnya kakak akan share tentang aktivitas untuk kelas pra-remaja minggu ini. Nah, aktivitas kelas pra-remaja minggu ini adalah yang pertama, kalian membentuk kelompok atau bisa juga per individu. Nah, jadi kan di setiap sekolah minggu, sekarang tiap komplek kan sudah ada sekolah minggu via Zoom. Nah, kakak mau di situ kalian agar bisa sharing dengan teman-teman kalian di setiap komplek. Nah, apa sih Kak yang di-sharing? Nah, yang pertama adalah kalian mencari suatu peristiwa atau suatu kasus, suatu kejadian yang diperbincangkan di media sosial, di Google, di tabloid atau di majalah, di koran, dimanapun itu, ataupun di sekitar kalian. Nah, kasusnya itu adalah tentang orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa butuh pertolongan atau butuh ditolong, orang-orang yang diabaikan haknya. Nah, ini bisa kalian lihat dari 3 aspek ini. Apa yang kalian dapatkan dari media sosial atau dari berita itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian menentukan langkah-langkah konkret apa atau tindakan-tindakan apa yang bisa kalian lakukan terhadap menghadapi peristiwa itu, terhadap menghadapi kasus yang terjadi atas berita yang kalian temukan. Nah, itu aja aktivitasnya. Jadi selamat mengerjakan ya adik-adik. Kalian juga bisa sharing sama kakak-kakak sekolah minggu di setiap komplek atau dengan teman-teman kalian di setiap komplek. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!